Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas materi mengenai analisis ISLM. Sebelumnya, ini merupakan tugas dari mata kuliah wajib Matematika Ekonomi, yaitu dengan dosen pengampunya itu Bu Titis Fatarina Mahfira, SEMSM CRA CRP. Anggota kelompok kami ada yang pertama Alkana Raisya Handita Putri, kemudian ada Dava Zaki Cahyartanto, yang ketiga ada Hamdi Al-Ghafari, dan yang terakhir yaitu Nazwanda Junika Putri. Materi yang akan dibahas itu ada kurva IS, kurva LM, keseimbangan serempak, dan nanti ada satu contoh yang sesuai dengan subbab yang akan kami bahas. Uh, untuk pendahuluannya itu, jadi pada ekonomi makro, pasar dibedakan berdasarkan objeknya menjadi tiga macam, yaitu pasar barang, termasuk jasa, kemudian pasar uang, termasuk modal, dan juga pasar tenaga kerja. Nah, analisis yang membahas keseimbangan serempak di pasar barang dan pasar uang dikenal dengan analisis IS sama ISLM, dan alat analisis yang digunakan adalah kurva IS dan kurva LM. Pada materi pertama yaitu akan saya bacakan kurva IS. Kurva IS itu merupakan kurva yang menggambarkan kondisi keseimbangan antara suku bunga atau I dan pendapatan nasional atau Y besar yang terjadi pada pasar barang. Persamaan kurva IS ini dapat dibentuk dengan menyamakan persamaan investasi atau investment terhadap tabungan atau saving. Jadi ada fungsi S sama dengan I sama dengan S. Nah, untuk contoh kurvanya, ini saya ambil dari buku. Kurva IS itu kurvanya mengarah ke downward atau ke arah ke bawah ya. Kemudian kita akan masuk ke contoh soal, yaitu bentuklah persamaan dan gambarkan kurva IS untuk C sama dengan 500 plus 0,80Y dan investment sama dengan 2000 min 5000 I. Saya pindah ke memo dulu. Soalnya itu adalah bentuklah persamaan dan gambarkan kurva IS untuk C sama dengan 500 plus 0,8Y dan I sama dengan 2000 min 5000 I. Nah, untuk kalau kurva IS itu persamaannya adalah I sama dengan S. Nah, di sini adalah C itu merupakan konsumsi atau fungsi konsumsi. Nah, jadi ada yang membuat fungsi ini namanya Keynes, maaf kalau ada salah. Dia membentuk dua fungsi, yaitu fungsi konsumsi dan juga fungsi tabungan atau fungsi saving. Nah, untuk bentuk dari fungsi konsumsi sendiri itu adalah A plus B dikali dengan YD. YD ini merupakan pendapatan ya. Nah, untuk fungsi saving sendiri itu rumusnya adalah min A plus 1 dikurang B dikali dengan YD. Nah, maka dari itu nanti konsumsi ini akan kita ubah ke bentuk fungsi ini nih. Nah, kita ubah dulu jadi S sama dengan ini A-nya, ini B-nya ya. Jadi min 500 ditambah 1 min 0,8 kali Y. Jadinya min 500 plus, maaf, plus 0,2 Y. Nah, udah ketemu nih fungsi savingnya. Jadinya tinggal kita samakan dengan I-nya. Jadi I sama dengan S, yaitu 2000 min 5000 I sama dengan min 500 plus 0,2 Y. Oke. Nah, habis itu setelah udah disamakan seperti ini, kita samakan, kita jadikan luas menjadi 0,2 Y gini. Jadinya 0,2 Y sama dengan 2000
ditambah 500 tambah 500 minus 5.000. Nah, terus jadinya 0,2Y sama dengan 2.500 min 5.000 I. Nah, karena biar jadi Y, akhirnya kita bagi dengan 0,2. Jadinya adalah Y sama dengan 12.500 min 25.000 I. Nah, untuk persamaannya sendiri, yaitu Y sama dengan 12.500 min 25.000 I. Nah, untuk menggambar kurvanya, uh, saya akan jadi membuat ini perumpamaan. Misalnya Y sama dengan 0, berarti I-nya adalah 12.500. Sorry. I-nya adalah 0 sama dengan 12.500 min 25.000 I. Maka 25.000 I sama dengan 12.500. Hasilnya adalah I sama dengan 0,50. Nah, untuk Y-nya, misal I sama dengan 0, maka Y sama dengan adalah 12.500. Dikarenakan kalau 25.000 dikali I itu adalah 25.000 dikali 0 kan hasilnya 0 ya. Nah, kemudian untuk grafiknya sendiri seperti ini. Maaf kalau miring. Oke, kalau grafiknya sendiri ini adalah di sini pendapatannya, ini adalah I-nya, sini 0. Nah, untuk tadi misalnya kalau Y sama dengan 0, maka I-nya adalah 0,50. Nah, untuk kalau I-nya 0, maka Y-nya adalah 12.500. Maka nanti dia grafiknya seperti ini. Oke, grafiknya seperti arah ke bawah ya, atau downward. Dan ini merupakan grafik dari persamaan kurva IS sama dengan tadi Y sama dengan 12.500 kebanyakan min 25.000 I. Nah, itu dia. Jadi nanti kurvanya akan membentuk seperti ini ya, ke arah ke bawah. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Dava. Ya baik, terima kasih Nazwanda. Selanjutnya kita bakal membahas kurva LM. Jadi kurva LM adalah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar uang. Nah, persamaan kurva LM ini dibentuk dengan menyamakan persamaan permintaan akan uang L atau liquidity preference dengan persamaan penawaran uang atau M, money supply. Jadi fungsi LM itu dijabarkan sebagai L sama dengan M. Next slide. Nah, ini contoh gambar untuk kurva LM. Next slide. Nah, kita masuk ke contoh soal untuk kurva LM. Di sini tuh ada soal bahwa bentuklah persamaan dan gambarkan kurva LM jika permintaan akan uang ditunjukkan oleh L sama dengan 10.000 ditambah 0,4Y dikurang 20.000 I dan jumlah uang yang ditawarkan atau jumlah uang beredar sebesar 9.000. Next slide. Nah, jadi di sini kan kita diketahui bahwa persamaan L sama dengan 10.000 ditambah 0,4Y dikurang 20.000 I. Lalu kita diketahui JUB atau jumlah uang beredar sama dengan 9.000. Ditanyanya itu persamaan dan gambarkan kurva. Nah, untuk menjawab ini, pertama kita tulis fungsinya dulu. Fungsi L sama dengan M, di mana 10.000 ditambah 0,4Y dikurang 20.000 I sama dengan 9.000. Lalu kemudian kita sederhanakan lagi 0,4Y sama dengan 9.000 dikurang 10.000 ditambah 20.000 I. Di sini 10 di sini itu 9.000 dikurang 10.000 menjadi minus 1.000.
Kemudian kita sederhanakan Y-nya, jadi semuanya dibagi 0,4, jadi Y sama dengan minus 2.500 ditambah 5.000 I. Next slide. Nah, di sini untuk menggambar grafik ya, pertama kita kan tadi punya fungsi Y sama dengan minus 2.500 ditambah 5.000 I. Kemudian kita masukkan Y-nya sama dengan 0, jika Y sama dengan 0, maka 5.000 I sama dengan 2.500. Kemudian disederhanakan dibagi 5.000, jadi kita mengetahui titik I, di mana I sama dengan 0,05. Selanjutnya, jika I sama dengan 0, maka Y sama dengan minus 2.500 ditambah 5.000 dikali 0, maka Y sama dengan minus 2.500. Nah, jadi di sini kita sudah mengetahui titik di mana I-nya itu ada di 0,05, kemudian titik Y-nya itu ada di minus 2.500 untuk menggambarkan grafik LM. Selanjutnya boleh kanak. Oke, suara saya terdengar. Ya, terdengar. Tadi kan kita udah mencari persamaan IS dan persamaan LM. Jadi sekarang kita akan mencari keseimbangan serempaknya, atau kalau di grafik itu kita bisa lihat sebagai titik potongnya gitu ya. Nah, keseimbangan serempak ini di pasar barang dan pasar uang ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva IS dan kurva LM. Perpotongan tersebut menciptakan tingkat bunga keseimbangan dan pendapatan keseimbangan. Boleh next slide. Tingkat keseimbangan yang berasal dari soal sebelumnya dari kurva IS dan kurva LM. Oke. Nah, di sini kita akan mencari keseimbangannya. Untuk rumusnya itu ada IS sama dengan LM, di mana tadi persamaan IS-nya kita dapati dengan 12.500 dikurang 25.000 I. Terus untuk persamaan LM-nya itu minus 2.500 ditambah 50.000 I. Nah, ini kita pindah ruasin dulu menjadi 12.500 ditambah 2.500 sama dengan 50.000 I ditambah 25.000 I. Nah, 12.500 ditambah 2.500 itu kan kita dapati 15.000. Sedangkan 50.000 I ditambah 25.000 I itu menjadi 75.000 I. Sekarang kita nyari I-nya itu sama dengan 15.000 per 75.000. Yang kita dapati itu 0,2. Karena I ini adalah suku bunga. Nah, suku bunga itu kan sebenarnya biasanya berbentuk persen gitu ya. Jadi untuk suku bunganya itu 20%. Nah, sekarang kita akan mencari Y-nya atau pendapatan nasionalnya dengan mensubstitusi I tadi ke salah satu persamaan antara IS atau LM. Sekarang kita akan pakai dari persamaan IS saja ya. Tadi persamaan IS itu kan 12.500 dikurang 25.000 I gitu ya. Terus I-nya ini kita substitusiin menjadi 12.500 dikurang 25.000 dikali 0,2. Nah, 25.000 dikali 0,2 ini kita dapat 5.000. Jadi 12.500 kita kurang dengan 5.000 yang kita dapati 7.500, yaitu Y sama dengan 1.500. Boleh next slide. Nah, sekarang untuk grafiknya, ini kan kita tadi udah dapati keseimbangan tingkat bunganya itu 20% atau 0,20 gitu ya. Terus untuk pendapatan nasionalnya atau Y-nya kita dapati sebesar 7.500. Jadi untuk di titik I-nya ini kita ada di 0,20 dan titiknya di 7.500. Lalu kita dapati persis di perpotongan IS dan LM gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hamdi. Saya persilakan. Baiklah. Jadi ini merupakan contoh soal kurva LS, IS, LM. Pertama kita mengetahui ada fungsi konsumsi atau C sama dengan 100 ditambah 0,75 Y. Investasi atau I sama dengan 600 dikurang 200 I. Jumlah uang beredar sebesar 500.
permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga yaitu 0,2Y, dan permintaan uang untuk spekulasi yaitu 428 dikurang 400I. Keseimbangan pasar barang sendiri yaitu I sama dengan S, sementara Y sama dengan C plus I. Jadi bisa dibilang Y sama dengan C plus S. Sekarang Y sama dengan 100 ditambah 0,75Y plus 60 dikurang 200I. Jadi 0,75Y dipindahin ke ruas Y, yaitu Y sama dengan Y dikurang 0,75Y sama dengan 600 dikurang 200I. Y dikurang 0,75Y sama dengan 0,25Y sama dengan 600 dikurang 200I. Lalu dibagi 0,25 agar Y bisa menjadi 1. Berarti Y sama dengan 600 dibagi 0,25 menjadi 640 dikurang 200 dibagi 0,25 menjadi 800. Jadi Y sama dengan 640 dikurang 800I. Sedangkan pada pasar uang, MD atau money demand sama dengan MS yaitu money supply, yaitu jumlah uang yang beredar. Nah, MD sendiri tidak dari MT yaitu MT plus MP dan MS. Nah, di bawah ini yaitu 0,2Y plus 428 dikurang 400I sama dengan 500. 0,25Y sama dengan 500 dikurang 428 plus 400I yaitu 0,2Y 500 dikurang 428 itu 72 plus 400I. 0,2Y diubah menjadi Y jadi dibagi 0,2. 72 dibagi 0,2 itu 360 dan 400I dibagi 0,2 itu 2000I. Jadi Y sama dengan 360 plus 2000I. Nah, IS sama dengan LM. IS sendiri tadi kita sudah mendapatkan yaitu 640 dikurang 800I. Dan LM sendiri kita mendapatkan 360 plus 2000I. 640 dan pada ruas LM yaitu 360 kita pindahkan ke kiri dan pada IS yaitu 800I kita pindahkan ke kanan. Jadi 640 dikurang 360 sama dengan 2000I dikurang 800I. Lalu kita mendapatkan 280 sama dengan 2800I. Sementara kita pindahkan ruas I ke kiri dan kita pindahkan ruas 280 ke ruas kanan. Maka I sama dengan 280 dibagi 2800. Maka kita mendapatkan I sama dengan 0,1 atau sama dengan 10%. Lalu kita substitusikan ke rumus Y sama dengan 640 dikurang 800I di mana I sama dengan 0,1. Y sama dengan 640 dikurang 800 ya dikali 0,1 sama dengan 80. Jadi kita mendapatkan Y sama dengan 640 dikurang 80. Maka kita mendapatkan Y sama dengan 560. Nah, Y sendiri merupakan pendapatan nasional keseimbangan. Maka beginilah bentuk kurva dari hasil yang kita dapatkan, hasil keseimbangan LSIS LM-nya, di mana pada titik I kita mendapatkan 0,1 dan pada titik Y kita mendapatkan 560. Oke. Sebelumnya mau izin menambahkan kalau untuk bentuk money demand itu ada 3 itu, jadi uang sebagai 3 fungsi yaitu untuk transaksi, jaga-jaga, dan juga sebagai spekulasi. Nah, untuk keseimbangan pasar barang itu selain I sama dengan S, ada rumus lain yaitu Y sama dengan konsumsi ditambah dengan investasi. Oke. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Maaf jika ada salah-salah. Mungkin terima kasih.